AI baru ini bikin heboh, bikin pasar teknologi Amerika Serikat ini terguncang. Salah satu saham raksasa kayak Nvidia ini sangat-sangat bergejolak sampai sahamnya anjlok hingga 17%. Dia juga berhasil jadi peringkat satu di App Store-nya Amerika Serikat. Kok bisa ya? Apa sih yang bikin dia sehebat itu? Dan gimana kalau kita bandingin dengan ChatGPT yang saat ini menguasai pasar AI di dunia? Kita bahas semuanya di video ini. Yap, AI yang satu ini namanya DeepSeek, si logo paus yang sangat-sangat meresahkan Amerika Serikat. DeepSeek ini adalah produk AI yang dikembangkan oleh tim yang berasal dari China. Mereka mengklaim bisa ngasih performa yang sangat tinggi dengan respon yang cepat, yang setara dengan model-model AI terbaik yang ada saat ini. Tapi dengan biaya yang sangat-sangat jauh lebih murah. Model AI ini dirancang ya buat nulis pemrograman, nulis matematika, sampai kita bisa nulis teks ya, mirip banget kayak ChatGPT. Tapi tentunya dengan arsitektur yang lebih efisien dan hemat biaya. Mereka ini fokus di optimasi parameter, supaya si model AI ini bisa berjalan lebih cepat dan juga lebih hemat biaya. Nah, yang paling menarik nih, pengembang DeepSeek membocorkan kalau misalnya pengembangan DeepSeek ini hanya membutuhkan biaya sekitar 6 juta dolar atau sekitar 97 miliar rupiah hanya dalam waktu 2 bulan aja. Kalau kita bandingin ini dengan ChatGPT, biaya pengembangannya itu jauh banget, sampai 10 kali lipat atau sekitar 63 juta dolar Amerika. Kalau dirupiahin sih ini udah hampir menyentuh 1 triliun rupiah. Jadi ini perbandingan biayanya gila ya, jauh banget ya. Dengan biaya 6 juta dolar ini, DeepSeek berhasil mengembangkan dua model canggihnya. Yang pertama model DeepSeek V3 dan yang kedua yaitu model DeepSeek R1 yang dikembangkan dengan pendekatan Mixtures of Experts atau MOE. Ini memungkinkan model buat memilih pemrosesan dengan jalur terbaik sesuai dengan input yang diberikan oleh user. Jadi hanya bagian yang relevan aja, yang dibutuhkan aja yang diaktifkan. Hasilnya ya tentu, jadinya lebih hemat biaya, lebih efisien, tapi tetap powerful. DeepSeek juga memakai beberapa inovasi gila dalam arsitektur AI-nya. Seperti misalnya Multi-Head Latent Attention atau MLA. Nah, si teknologi MLA ini nih salah satunya yang bikin teknologi AI yang dikembangkan oleh DeepSeek ini menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan tentunya hemat biaya. Nah, kalau kita bandingin nih beberapa keunggulan dari DeepSeek dan ChatGPT, hasilnya cukup jomplang ya. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh DeepSeek dan gak dimiliki oleh ChatGPT. Yang pertama ini harganya jauh-jauh lebih murah. Kalau kita lihat sekarang harga ChatGPT itu, ChatGPT Plus ya, harganya itu sekitar 20 dolar per bulan. Sementara DeepSeek itu cuma 0,5 dolar, kurang dari 1 dolar. Jadi perbandingannya jomplang banget nih. Yang kedua, DeepSeek ini bersifat open source. Jadi semua orang itu bisa mengakses dan bisa memodifikasi AI ini. Kalau ChatGPT itu kan tertutup ya, jadi kesembarangan orang bisa memodifikasi. Nah, ini yang bikin menarik apalagi di kalangan para developer AI. Yang ketiga, DeepSeek ini fokus di pengembangan matematika dan pemrograman. Kalau dibandingkan nih, katanya si DeepSeek ini punya penalaran yang lebih baik dan efisien daripada ChatGPT dalam bidang pemrograman dan matematika. Lalu yang terakhir, keunggulan si DeepSeek ini bisa memberikan respons yang lebih cepat. Ini dilaporkan oleh beberapa pengguna ya, yang menyebut bahwa si DeepSeek ini memiliki respon lebih cepat, padahal prompt yang digunakan sama dengan yang ada di ChatGPT. Jadi ini menarik banget ya keunggulan si DeepSeek ini, dan ya menurut gue sih wajar-wajar aja kalau si DeepSeek ini bisa mengguncang pasar AI di Amerika Serikat. Mungkin juga secara global ya. Nah, seperti yang gue bilang, si DeepSeek ini menduduki peringkat 1 di App Store Amerika Serikat. Ini jarang banget terjadi, apalagi aplikasi ini berasal dari China gitu. Kita tahu lah ya hubungan Amerika dan China kayak gimana. Alasan-alasan yang tadi bisa memperkuat ya kenapa sih si DeepSeek ini bisa mengungguli pasar di Amerika ini. Ya tentunya fitur di DeepSeek ini untuk sementara bisa diakses secara gratis ya dengan model terbarunya. Ataupun kalau misalnya user pengen langganan juga harganya jauh lebih murah ya daripada ChatGPT. Lalu juga DeepSeek ini nggak kalah bagusnya dengan ChatGPT. DeepSeek sudah terbukti ya bisa ngasih jawaban yang lebih akurat daripada ChatGPT di beberapa kasus. Lalu juga seperti yang kita tahu, tren AI ini sedang naik-naiknya nih di zaman sekarang ya. Jadinya sekarang orang-orang mulai sadar dengan teknologi AI dan pengen cari alternatif baru nih selain ChatGPT. Mungkin bosen ya apa-apa ChatGPT terus. Mungkin orang-orang di Amerika Serikat juga pengen nyoba nih AI baru. Jadinya mereka banyak yang download dan tiba-tiba jadi peringkat 1 di App Store Amerika Serikat. Bahkan beberapa analis pasar mengatakan bahwa DeepSeek ini bisa menjadi persaingan baru nih dan juga bisa memengaruhi dominasi OpenAI di dunia AI ini.
Keberhasilan DeepSeek ini di bidang AI berhasil ya mengguncang pasar atau bikin anjlok perusahaan-perusahaan teknologi yang terkemuka di Amerika Serikat. Perusahaan besar seperti Nvidia dilaporkan sahamnya turun hingga 17% dalam waktu 1 hari doang nih. Ini merupakan penurunan saham terbesar di dalam sejarahnya Nvidia. Ini gila banget ya, dikatakan kerugiannya bisa mencapai 600 miliar US dollar. Duit semua tuh. Lalu juga Microsoft yang punya investasi besar di OpenAI juga ini mengalami penurunan dan mengalami ancaman yang serius. Lalu juga mengalami tekanan pasar nih dari para investor. Karena investor juga mulai mencari alternatif lain nih selain ChatGPT di Amerika Serikat. Persaingan AI baru ini dari DeepSeek ya tentunya mengalami penurunan yang cukup signifikan dan penurunan valuasi yang sangat besar di perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat sana. Karena persaingan di dunia AI khususnya akan semakin ketat dan perusahaan makin berlomba-lomba menciptakan produk AI yang lebih efisien dan tentu hemat biaya. Menurut gue sih ini udah bukan persaingan AI doang ya, tapi ini udah persaingan antar negara nih, antara Amerika versus China. Ini udah masuk ke pertarungan yang lebih serius. Menurut gue sih ini persaingan yang bagus ya. Ini jadi tanda kalau pasar AI itu nggak bisa santai-santai. Supaya pasar AI ini juga makin kompetitif. Kita sebagai user banyak pilihan juga. Dan perusahaan besar si OpenAI yang mengembangkan ChatGPT ini nggak bisa santai-santai lagi nih dengan model AI-nya. Mereka harus terus berinovasi supaya nggak tergerus sama si DeepSeek ini nih. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian bakal pindah ke DeepSeek nih daripada ChatGPT? Atau bakal tetap setia dengan ChatGPT buat bantu tugas-tugas harian kalian? Coba tulis di kolom komentar. Share juga ke teman-teman kalian supaya mereka tahu nih perkembangan teknologi khususnya AI ini nih, DeepSeek ini yang sangat meresahkan ya. Dan subscribe tentunya ke channel Kodepolitan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kodepolitan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.